Selamat siang semuanya. Kita ketemu lagi di kuliah pemasaran global ya teman-teman. Suara saya terdengarkah? Dengar, Pak. Oke, kemudian Dengar, Pak. PPT-nya juga terlihat ya. Oke, saya lihat semua sudah mengumpulkan tugasnya gitu ya. Tapi secara umum kalau saya kasih pandangan gitu ya bahwa kekurangan dari tugas-tugas kalian itu secara global atau secara general adalah kurang bisa mendalami terkait dengan kasusnya gitu ya. Jadi kasusnya seperti apa, kemudian dikaitkan dengan uh, teori yang ada, dianalisis. Nah itu kurang detail di situ. Ya, kadang ada yang cerita teorinya toh, tapi tidak ada kaitannya dengan kasusnya. Kemudian ada yang cerita kasus, tapi tidak ada penjabaran di sisi akademisnya, gitu ya. Jadi kalau saya lihat secara general sih seperti itu. Ya, tapi 8 kelompok sudah masuk. Thank you tugasnya. Ya, kira-kira ada pertanyaan dulu sampai di sini? Tidak dapat. Oke. Oke. Bentar ya. Oke. Ya nanti kalau ini 40 menit sudah habis, silakan nanti join lagi ya. Baik, Pak. Oke. Nah, saudara-saudara, hari ini kita bicara tentang ekspor, impor, dan sourcing gitu ya. Jadi ekspor impor ini pada dasarnya merupakan metode perdagangan internasional sehingga seorang pengusaha atau perusahaan bisa menjual produk mereka lintas negara keluar dari negara asalnya gitu ya. Begitu pula negara kita yang membutuhkan suatu produk atau jasa tertentu bisa juga membeli dari luar negara kita. Jadi ini perdagangan lintas negara. Ya. Dan secara peraturan global oleh Organisasi Perdagangan Dunia atau WTO atau World Trade Organizations, perdagangan internasional ini sebenarnya di-encourage atau didorong oleh WTO untuk terjadi di seluruh belahan dunia, ya karena dinilai memiliki dampak positif untuk meningkatkan kemakmuran dari masing-masing negara, kemudian saling ini suaranya siapa? Tolong disalin. Oke. Kemudian juga saling menutup. Selamat pagi, Pak. Ya, pagi. Ada pertanyaan? Ada pertanyaan? Ya, saya lanjutkan ya. Kalau ada pertanyaan, silakan langsung diinterupsi. Ya. Oke. Nah, sehingga masing-masing negara itu bisa saling menutupi kebutuhan dan kelebihan masing-masing. Ya. Dengan syarat perdagangannya terjadi dengan sehat, gitu ya. Kemudian juga bagi perusahaan yang melakukan ekspor maupun bagi negara yang melakukan ekspor, khususnya itu memiliki benefit. Bagi negara yang melakukan ekspor, tentu saja mereka akan mendapatkan pendapatan dalam bentuk valuta asing atau falas
yang berguna untuk memperkuat struktur pembayaran dan keuangan dari atau devisa dari negara tersebut dalam melakukan transaksi perdagangan internasional. Selain tentu saja pemerintah mendapatkan pajak gitu ya, misalnya dari transaksi impor maupun ekspor. Kemudian bagi perusahaan yang mengekspor itu jelas ya, perusahaan yang mengekspor pasti dia mendapatkan revenue, ya, mendapatkan pendapatan dalam mata uang asing, sebagian juga mendapatkan perluasan pasar, ya, yang mau tidak mau wajib dia lakukan. Ya, contoh misalnya Singapore Airlines itu kalau dia tidak beroperasi di luar Singapura, pasti Singapore Airlines itu tidak bisa menjadi besar karena pasarnya akan menjadi sempit, hanya terbatas pada Singapura. Kalian bisa bayangkan kalau Singapore Airlines itu cuma ada di Singapura, Singapura itu cuma seberapa besar sih gitu ya. Cuma kota Surabaya dengan penduduk ya sekitar Greater Surabaya, Sidoarjo, Gresik gitu ya. Tentu saja tidak memenuhi skala ekonomis untuk sebuah perusahaan sebesar Singapore Airlines bisa beroperasi. Nah, maka dia butuh untuk memperluas market atau pasarnya itu hingga ke luar negeri gitu ya, hingga ke negara lain supaya skala ekonomis dari operasional bisnisnya itu bisa tercapai, bisnisnya itu bisa berlangsung secara efisien dan efektif. Ya. Kemudian kalau perusahaan itu melakukan ekspor, dia akan mendapatkan pendapatan dalam valuta asing. Dalam beberapa kasus, pendapatan dalam valuta asing ini akan sangat menguntungkan, apalagi kalau negara asal dari si pengekspor itu memiliki mata uang yang cenderung lemah atau weak terhadap mata uang asing. Ya. Jadi dia akan menjadi sesuatu yang menguntungkan bagi perusahaan yang melakukan ekspor itu. Nah, bagi perusahaan yang mengekspor, ya, langkah ekspor itu menjual barang ke partner di luar negeri itu juga bisa menjadi langkah awal untuk melakukan penjajakan pasar di negara tujuan ekspornya itu. Sebelum mereka misalnya kalau memang ada ya, karena ada perusahaannya juga yang tidak berkeinginan sampai ke sana gitu ya. Kalau memang perusahaan tersebut berkeinginan misalnya membentuk unit bisnis baru secara lengkap di negara tujuan eksportir itu. Ya, yaitu dengan membuat pabrik baru misalnya atau saluran pemasaran yang baru gitu ya. Dengan mengekspor mereka bisa menjajaki dulu apakah produk mereka diterima atau tidak. Kalau produk mereka diterima, mereka bisa melangkah lebih jauh. Dengan apa misalnya? Dengan mendirikan pabrik di negara tujuan itu. Ya. Nah, sementara impor itu berkebalikan. Ya, impor itu berarti kita memasukkan barang atau jasa dari negara luar ke dalam negeri kita oleh suatu perusahaan atau pengusaha. Ya. Nah, impor ini ada plus minusnya. Ya. Kita harus menyadari bahwa tidak semua produk atau komoditas itu bisa diproduksi di dalam negeri kita secara efisien. Ya, kadangkala dia memiliki keterbatasan. Kalau kita paksakan produksi sendiri, maka mungkin kualitasnya tidak bagus, harganya lebih mahal, dan lebih murah bagi kita untuk mengimpor, gitu ya. Dan mungkin beberapa produk itu tidak bisa kita substitusi dengan memproduksinya sendiri. Ya, misalnya kalau Anda lihat produk-produk pertanian itu dia memiliki keterbatasan gitu ya, ada yang tidak bisa tumbuh di negara kita. Nah, kemudian juga sebagai pengimpor, sebagian dari impor itu biasanya bukan hanya barang konsumsi, tapi juga barang modal, ya misalnya mesin-mesin untuk produksi pabrik, ya sehingga impor itu tetap kita butuhkan untuk apa? Mengimpor mesin-mesin, alat-alat produksi yang mungkin kita tidak mampu memenuhinya
di dalam negeri kita sendiri. Nah, karena itu ya, ketika pandemi seperti ini, Anda lihat data terakhir dari neraca ekspor impor Indonesia, terlihat bahwa baik impor maupun ekspor Indonesia itu mengalami penurunan. Tapi penurunan terutama terjadi dari sisi impornya, sehingga terjadi surplus perdagangan, gitu ya. Yang biasanya Indonesia itu defisit. Tapi jangan senang dulu. Kenapa? Karena dua indikator ini menunjukkan sama-sama penurunan. Dan seperti saya bilang tadi, kalau ekspor menurun, impor menurun, berarti transaksi bisnis berkurang. Dan kalau impor menurun, itu bukan berarti cuma barang konsumsi yang turun impornya. Tapi bisa jadi barang modal pun turun impornya. Nah, kalau barang modal itu turun impornya, maka dia akan memicu apa yang disebut sebagai penurunan aktivitas industri atau deindustrialisasi gitu ya. Jadi kecepatan tumbuh industri di secara domestik atau di dalam negeri kita pun akan mengalami penurunan. Cuma negatifnya impor ini memang dia akan menguras cadangan devisa dari suatu negara. Karena dengan melakukan impor itu kan kita harus membayar dalam bentuk mata uang asing ke negara tempat kita melakukan pembelian. Dan kalau terjadi juga ketidakseimbangan neraca perdagangan secara ekstrim, seperti yang dialami oleh Amerika Serikat dengan Cina, maka juga bisa memicu konflik, gitu ya. Kalau Anda pernah mendengar perang dagang Amerika dengan Cina, maka perang dagang itu sebenarnya dipicu oleh keberatan atau kelelahan dari Amerika Serikat karena pasar mereka dibanjiri terlalu banyak oleh produk Cina. Nah, mereka juga mengeluhkan banyak lapangan kerja mereka kemudian direlokasi ke Cina. Ya. Nah, kemudian itu dijadikan apa itu sarana kampanye oleh Presiden Donald Trump untuk merebut kembali posisi kepresidenan. Di samping itu, Anda kalau mengikuti berita, Anda akan mendengar bahwa Amerika itu menuduh Cina dengan sengaja melemahkan mata uang yuannya. Dengan sengaja membuat mata uang yuannya terdepresiasi. Tujuannya apa? Supaya produk-produk Cina itu bisa murah di pasar global dan bisa membanjiri pasar global dengan harga yang kompetitif. Nah, jadi Anda sudah melihat dari preview saya ini plus minus dari kegiatan ekspor dan impor. Nanti kita akan lihat detail teorinya. Sebelum itu, silakan Anda buka itu dulu kameranya. Saya mau screenshot. Tolong kamera dibuka. Saya mau screenshot. Ya, ada 3 page. Ya, santai aja, nggak perlu terlalu dandan banget gitu ya. Ini buat asal sopan aja deh gitu ya. Ini buat apa itu? Persyaratan bukti perkuliahan dari fakultas. Oke, saya screenshot page 1. Saya save dulu di Photoshop. Minggu 6 ya. Minggu 6 pemasaran global. Oke, ini terus page 2 ya, benar. Nah, kemudian page 3.
Saya lihat hasilnya dulu. Oke, sudah selesai. Saya siap screen lagi. Oke, nah seperti sudah saya lihat Anda bahas kemudian di dalam paper tugas Anda itu, sebagian besar sudah menyampaikan tentang export selling dan export marketing, pengertian ini ya. Jadi export selling itu kita menjual produk yang sama dengan harga yang sama dengan promotion mix. Promotion mix itu iklan, kemudian sales ya dengan cara yang sama di lokasi negara yang berbeda. Ya, jadi dalam export selling ini tidak ada customisasi produk yang kita lakukan. Nah, sebaliknya export marketing itu melakukan customisasi terhadap marketing mix untuk international customer kita itu. Ya, marketing mix Anda mungkin ingat, bauran pemasaran, price, produk, place, dan promotions. Itu kita custom, kita adaptasi sedemikian rupa, tergantung pada apa itu tergantung pada negara tujuannya, karakteristik dari negara tujuan itu. Jadi produknya bisa kita custom, ya, misalnya terutama untuk makanan ya, kita sesuaikan dengan lidah dari negara tujuan itu. Gitu. Orang Indonesia misalnya itu kalau fast food kan sudah diadaptasi dengan selera orang Indonesia gitu ya. Ada nasi, kemudian juga apa itu rasanya itu juga lebih tasty gitu ya, karena orang Indonesia itu senang dengan bumbu-bumbuan gitu. Nah, itu di custom sama dia. Pricingnya juga di custom sesuai dengan daya beli, parity atau paritas daya beli dari masyarakat Indonesia. Ya, saluran distribusinya juga, kemudian promotionnya, misalnya bintang filmnya, bintang iklannya, brand ambassador-nya, iklannya juga sudah dibuat dalam bahasa Indonesia, tidak sekedar dialih bahasakan ke dalam bahasa Indonesia, tapi juga disesuaikan dengan kearifan lokal dan kultur lokal dari bangsa Indonesia, gitu ya. Nah, itu ekspor marketing. Jadi dia mengadaptasi hal tersebut sedemikian rupa untuk setiap negara tujuan ekspornya tersebut. Ya. Nah, untuk kita melakukan ekspor marketing, kita melakukan customisasi tadi, ya, maka diperlukan pemahaman terhadap lingkungan target market kita itu. Ya, jadi misalnya kita harus tahu kalau kita misalnya sebuah perusahaan fast food dari luar negeri ingin masuk ke Indonesia, kita harus tahu misalnya target market orang Indonesia itu profil konsumennya seperti apa, makanan seperti apa, ciri khasnya yang mereka suka, gitu ya. Kita harus tahu. Kemudian kita menggunakan market research dan identifikasi dari potensial marketnya. Jadi dari target negara itu kita lihat potensial marketnya ada nggak dulu, gitu ya. Demand-nya ada nggak untuk produk atau jasa yang hendak kita masukkan itu. Kita identifikasi. Karena kalau tanpa demand, ya sebuah produk tidak akan bisa terjual pasti, seberapa bagus pun produknya itu, gitu ya. Nah, kemudian kita bicara kalau demand-nya ada, seberapa jauh potensi pasarnya ada, gitu ya. Nah, kita lakukan market research di situ, kemudian kita melakukan keputusan terkait desain produknya. Ya, beberapa produk secara faktor desain, faktor ergonomi, gitu ya, harus disesuaikan dengan market lokal. Pricing juga, ya. Pricing Anda harus tahu bahwa daya beli di tiap negara itu dia berbeda-beda. Ya, kemudian juga level harganya juga berbeda-beda. Sehingga Anda bisa mengcustom sesuai daya beli dari setiap negara itu.
Kemudian distribution, saluran distribusinya, channel distribusinya. Anda juga melihat profil dari pasar yang hendak Anda masuki itu. Misalnya, apakah pasarnya itu sudah mature dengan online distribution channel atau lebih cenderung masih pada distribusi secara offline. Nah, tentu itu akan memberikan strategi yang berbeda. Ya. Di luar negeri, di Indonesia, produk-produk fashion tertentu itu yang dari luar itu bisa mengisi tenan-tenan pusat perbelanjaan yang terkemuka di tanah air di Indonesia. Tapi di luar negeri sana, mereka sebenarnya bukan produk yang benar-benar luxurious, gitu ya. Jadi di situ distribution channel-nya sudah diadaptasi untuk misalnya market Indonesia. Kemudian juga advertising, tema dari iklannya itu juga disesuaikan dengan kearifan lokal di negara tujuan. Ya, jangan sampai misalnya menyinggung suku, agama, atau sesuatu yang dihormati oleh masyarakat setempat, dan kemudian komunikasinya juga harus diperhatikan. Ya, produk sebagus apapun kalau dia tidak dimarketingkan, tidak dikomunikasikan dengan baik, tentu dia tidak akan bisa apa itu tembus gitu ya ke market atau ke pasarnya. Nah itu tentu saja akan menjadi hal yang perlu diperhatikan kalau kita memang mau mengcustom produk kita di negara tujuan. Ya, segala sesuatu aspeknya, komunikasi, iklan, dan lain-lain itu harus dikustomisasi sedemikian rupa sesuai dengan profil market dari tujuan internasional kita. Tapi tidak semua hal harus kita custom ya. Kalau produk-produk seperti lagu, pop style, tren gitu ya, dia enggak harus di custom kan. Dia bisa tetap saja sesuai dengan produk asalnya. Ya. Nah, kemudian ini adalah tingkatan-tingkatan dari aktivitas ekspor. Ya. Yang pertama itu adalah perusahaan yang tidak ingin mengekspor. Ya. Jadi dia inginnya hanya memenuhi pasar lokal saja. Gitu ya. Mungkin dia tidak suka dengan apa itu birokrasi untuk melakukan ekspor, atau merasa bahwa hanya dengan memenuhi pasar lokal saja perusahaannya sudah hidup. Ada yang seperti itu, ya. Sehingga dikatakan pesanan ekspor yang sudah jelas di depan mata pun mungkin dia tidak mau memenuhi. Nah, itu ada perusahaan yang seperti itu, ya. Kemudian ada perusahaan yang bersedia melakukan ekspor, tapi hanya untuk pesanan yang sudah jelas saja. Jadi kalau benar-benar ada pesanan untuk ekspor, ya mereka buatkan. Tapi kalau tidak ada pesanan, mereka tidak akan ngoyo untuk mencari pesanan tersebut. Ya, nah, perusahaan ini disebut sebagai export seller. Tahap ketiga adalah perusahaan yang mengeksplorasi feasibility dari kegiatan ekspor. Ya, jadi dia akan lihat seberapa kelayakan untuk melakukan ekspor tersebut. Ya, apakah ekspor itu sesuatu yang layak untuk mereka kerjakan. Ya. Tahapan terakhir adalah perusahaan yang ingin melakukan ekspor ke lebih dari satu negara dan melakukan uji coba dan berbagai upaya untuk supaya kegiatan ekspor itu bisa terwujud. Nah, itu 4 level itu. Sampai di sini ada pertanyaan dulu. Jadi ada mulai dari perusahaan yang tidak bersedia melakukan ekspor sampai ada perusahaan yang hendak melakukan ekspor. Ada level-level itu.